warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi dengan Bu As di mata pelajaran ekonomi. Minggu ini kalian masih melanjutkan materi 2 minggu yang lalu mengenai kerjasama ekonomi internasional. Kalau 2 minggu yang lalu kita membahas tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional, manfaat dari kerjasama ekonomi internasional, bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional, dan beberapa lembaga ekonomi internasional. Kali ini kalian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mampu menjelaskan lembaga-lembaga ekonomi internasional, diantaranya adalah Uni Eropa, ILO, OPEC, IMF, Liga Arab, ADB, NAFTA, IDB, UNDP, ECOSOC, WTO, dan OECD. Yuk kita langsung ke materi pembelajaran. Lembaga Ekonomi Internasional. Lanjutan. Bank Dunia, World Bank. Bank Dunia, World Bank. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 dan bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang-bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara-negara di dunia. Bantuan kredit jangka panjang umumnya diberikan kepada negara-negara berkembang dengan bunga yang rendah. 5 suborganisasi Bank Dunia. 1. IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. IBRD memberikan pinjaman dengan bunga lebih kecil dibanding bunga bank. 2. IDA, International Development Association. IDA dibentuk tahun 1960 dan menjadi sumber terbesar pinjaman lunak bagi negara-negara miskin. 3. IFC, International Finance Corporation, dibentuk pada tahun 1956, mempromosikan investasi pada sektor swasta di negara-negara berkembang sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan. 4. MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, didirikan tahun 1988. MIGA mendorong investasi asing foreign direct investment (FDI) pada negara-negara berkembang dengan memberikan jaminan atas risiko non-komersial seperti pengambil-alihan, perang, dan gangguan warga negara (civil disturbance). ICSID, International Center for Settle Investment Disputes. ICSID dibentuk pada tahun 1966. ICSID memberi fasilitas mediasi atas perselisihan antara investor asing dan negara penerima investasi. Uni Eropa, European Union. Uni Eropa, European Union didirikan tahun 1957, awalnya dengan nama European Economic Community (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dengan anggota 6 negara Eropa Barat. Sejak tahun 1999, EU memperkenalkan mata uang euro. 19 dari 28 anggota EU menggunakan euro menggantikan mata uang negara tersebut. Tujuan berdirinya EU: 1. Memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi antar negara-negara anggota. 2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya negara-negara anggota. 3. Mempererat kerjasama ekonomi para anggotanya. International Labour Organization (ILO). International Labour Organization (ILO) pada tahun 1919, ILO didirikan sebagai bagian dari persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Tujuan pendirian ILO adalah untuk mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki, mempromosikan berbagai hak tenaga kerja di tempat kerja,
meningkatkan perlindungan sosial, dan mengadakan berbagai dialog untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Program ILO yaitu sebagai berikut. Statistik tenaga labor statistik. ILO adalah penyedia utama statistik tenaga kerja. 2. Pelatihan dan pengajaran. Pusat pelatihan ILO, The International Training Center of International Labour Organization, ITSILO, berada di Italia, memberikan pelatihan dan program pendidikan bagi anggota-anggota ILO. 3. Penghapusan buruh anak, child labor. Pada tahun 1992, ILO membentuk International Program of the Elimination of Child Labor, IPEC, dengan tujuan menghapus buruh anak. Organization of Petroleum Exporting Countries. Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, yang merupakan organisasi negara pengekspor minyak, didirikan pada tanggal 14 September 1960 atas prakarsa 5 negara, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Pada tahun berikutnya, anggotanya bertambah banyak termasuk Indonesia tahun 1962. Tujuan OPEC adalah menentang penurunan harga minyak serta mengusahakan seragamnya harga minyak di pasaran dunia. Sejak didirikan, OPEC telah beberapa kali menaikkan harga minyak bumi. Negara-negara yang kaya akan minyak bumi dapat memperoleh miliaran uang dolar hasil minyak bumi yang disebut petrodolar. Pada tahun 2008, Indonesia keluar dari OPEC akibat berkurangnya ekspor minyak yang dihasilkan. Setelah sempat masuk kembali pada tahun 2015, Indonesia kemudian memutuskan keluar sementara dari OPEC pada akhir tahun 2016. Keputusan ini diambil karena Indonesia tetap berkomitmen memproduksi jumlah minyak mentah sesuai dengan APBN 2017 yang sudah ditetapkan. International Monetary Fund, IMF. International Monetary Fund, IMF, dibentuk berdasarkan perjanjian di Bretton Woods, Amerika Serikat pada tahun 1944 dan mulai bekerja pada tahun 1947. IMF merupakan salah satu organisasi ekonomi di bawah PBB. Tujuan IMF memberikan kredit kepada negara-negara anggotanya untuk memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang, memajukan kerjasama internasional di bidang moneter keuangan. 3. Mengembangkan perdagangan internasional. Program diimplementasi dengan 3 tujuan utama sebagai berikut. 1. Penguatan kerangka ekonomi makro untuk memperbaiki kondisi transaksi berjalan dan fiskal yang sejalan dengan tujuan moneter ketat. 2. Strategi yang komprehensif untuk merestrukturasi sektor keuangan. 3. Peningkatan sisi kepemerintahan governance. Arab League, Liga Arab. Arab League, Liga Arab, kerjasama ini didirikan pada tanggal 10 Mei 1950. Pada awal berdirinya, Liga Arab beranggotakan negara Mesir, Syria, Irak, Saudi Arabia, dan Yordania. Saat ini jumlah negara anggotanya mencapai 22 negara. Kerjasamanya di bidang berikut. 1. Ekonomi dan keuangan. 2. Perhubungan yang mencakup perkereta apian, jalan raya, hubungan udara, perkapalan, pos, dan telegraf. 3. Kebudayaan dan sosial. 4. Kebangsaan, pemberian visa dan paspor, penyelamatan para pelanggar pidana, dan soal hukuman. Asian Development Bank, ADB. Asian Development Bank, ADB, didirikan pada tanggal 19 Desember 1966 di Manila, Filipina. Kantor pusat ADB berada di kota Manila, Filipina. ADB bergerak dalam bidang pembangunan di negara-negara Asia yang sedang membangun. Tujuan utamanya adalah meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang membangun. Visi ADB, wilayah Asia dan Pasifik yang bebas dari kemiskinan. Sedangkan misinya adalah membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kondisi serta kualitas kehidupan negara anggota ADB yang berasal dari kalangan negara sedang berkembang. North American Free Trade Agreement, NAFTA. North American Free Trade Agreement, NAFTA, Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko menyepakati dibentuknya kawasan perdagangan bebas sesama mereka, NAFTA, pada tanggal 12 Agustus 1992.
walau baru aktif pada tahun 1994. Tujuannya: 1. Peningkatan kegiatan ekonomi para anggota, mengusahakan standarisasi barang-barang diperdagangkan. 3. Mengusahakan perlindungan bagi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan keserasian lingkungan hidup. 4. Pengaturan impor dan produksi sesama anggota. Islamic Development Bank. Islamic Development Bank (IDB) didirikan pada tahun 1973 dan mulai aktivitasnya pada tahun 1975. Beranggotakan negara-negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Tujuan utamanya membantu pembangunan ekonomi dan sosial negara anggotanya dan komunitas muslim di luar negara anggota. United Nations Development Program (UNDP). United Nations Development Program (UNDP) yang memberikan bantuan teknis dan pembangunan di dunia, khususnya untuk negara berkembang. UNDP berdiri pada November 1965, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang dalam bentuk usulan pelatihan dan hibah. Tahun 1990, UNDP secara berkala menerbitkan laporan pembangunan manusia yang mencakup topik pembangunan manusia dan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Economic and Social Council (ECOSOC). Economic and Social Council (ECOSOC) merupakan satu dari 6 badan utama PBB. Badan yang berdiri pada tahun 1945 ini merupakan Dewan Ekonomi dan Sosial yang membantu perkembangan ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan, dan menjamin hak-hak manusia untuk mengatasi kemiskinan, kesengsaraan, dan penindasan. Tujuan didirikannya ECOSOC yang pertama adalah meningkatkan mutu kehidupan, memberikan bantuan ekonomi dan sosial, membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial dan kesehatan internasional, serta mengembangkan hak-hak asasi manusia. World Trade Organization (WTO). World Trade Organization (WTO) didirikan pada bulan Januari 1995. WTO merupakan organisasi pengganti GATT, General Agreement of Tariff and Trade, yang berdiri pada tahun 1947 dan mengatur masalah tarif dan perdagangan dunia. Tujuan WTO yaitu 1. Menghilangkan rintangan-rintangan dalam perdagangan antar negara anggota dan mengatasi adanya perselisihan dalam perdagangan. 2. Mengatur kelancaran perdagangan dunia. 3. Menghindari kerugian-kerugian pada perdagangan internasional. Dan terakhir, Organization for Economic Cooperation and Development. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah kerjasama dan pembangunan ekonomi berawal dengan dibentuknya OECC (Organization for European Economic Cooperation) tahun 1948 untuk rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1961 dibentuk kembali dengan nama OECD dengan menambah negara-negara non-Eropa. Tujuan OECD adalah 1. Mengembangkan perekonomian dan perdagangan dunia. Tugas kalian adalah mencari 10 lembaga-lembaga ekonomi internasional pada kotak di samping. Setelah kalian menemukan 10 lembaga-lembaga ekonomi internasional, kalian tandai. Jadi langkah pertamanya kalian screenshot kotak ini. Lalu kalian tandai 10 lembaganya seperti ini. Ya, banyak ya, pakai aplikasi apa saja. Setelah kalian tandai, lalu kalian beri penjelasan 10 lembaga-lembaga ekonomi tersebut di buku tulis kalian dengan tulisan kalian sendiri. Nah, kalau sudah, lalu kalian kolase screenshotan tadi yang sudah kalian tandai 10 lembaganya dengan jawaban atau tulisan penjelasan dari lembaga-lembaga tersebut. Seperti ini. Jangan lupa nama lengkap, nomor absen dengan kelas ya. Ibu ingatkan kembali, pastikan ditulis dengan tulisan sendiri.
Lalu kalau sudah, kalian kirimkan melalui e-learning madrasah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kita tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.